Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka Semarak Ramadan tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Semarang, izinkanlah saya Dr. Apoteker Muslimah SSI MM, wakil dari Fakultas Kedokteran Prodi S1 Kedokteran, mengikuti lomba kultum dengan tema 8 jenis rezeki yang terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama kali adalah sebagai berikut. Sahabatku sekalian, pernahkah Anda sudah berusaha sekuat tenaga dengan pikiran maksimal untuk mendapatkan rezeki yang banyak, tetapi hasilnya sedikit? Tetapi keadaan ekonomi begini saja, apakah ada yang salah dalam usaha kita? Atau mungkin 8 pintu rezeki yang dijanjikan Allah di dalam Al-Quran terlupakan? Lantas apa saja 8 pintu itu? Yang pertama sebagai berikut. 1. Rezeki yang telah dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu yang pertama yaitu terdapat dalam surat Al-Hud ayat 6, artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua akan tertulis dalam kitab yang nyata. Di sini Allah menjanjikan bahwa hewan melata pun dijanjikan Allah akan adanya rezeki. Jadi jangan takut apabila manusia merupakan makhluk yang sempurna. Selanjutnya pintu yang kedua yaitu pintu rezeki karena sedekah. Di dalam Al-Baqarah ayat 245 dinyatakan, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Di sini semakin kita bersedekah, maka rezeki kita akan digantikan Allah dengan hal-hal yang berlipat. Terus kemudian pintu rezeki yang ketiga yaitu rezeki karena bersyukur, yaitu terdapat dalam surat Al-Ibrahim ayat 7, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklukkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Inilah dengan cara bersyukur, maka rezeki kita akan terus bertambah dan bertambah. Begitu sebaliknya, jika kita bersyukur, maka azabnya akan pedih, akan diberikan kepada umatnya yang selalu berkeluh kesah. Selanjutnya, untuk pintu rezeki yang keempat, yaitu rezeki karena kita punya anak. Di dalam surat Al-Isra ayat 31 dinyatakan, wala taqtulu auladakum khusyatum la nahnu narukuhum wayakum inna qatalhum kana qatyan kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Jadi jika kita sudah berkeluarga, jangan takut akan rezeki anak-anak kita. Mereka sudah dijanjikan oleh Allah akan dibawakan rezeki masing-masing. Selanjutnya pintu rezeki yang kelima yaitu rezeki karena menikah. Jadi dengan menikah rezeki kita akan semakin bertambah. Terdapat dalam surat An-Nur ayat 32. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas memberinya, maha mengetahui. Dengan demikian, jangan takut kita untuk generasi penerus untuk melakukan pernikahan, karena pernikahan di samping dengan ibadah juga rezekinya telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat dalam surat An-Nur ayat 32. Selanjutnya dari ayat tersebut kita bisa
ditafsirkan oleh ulama. Setelah uraian tersebut datanglah perintah untuk menikah sebagai salah satu cara memelihara kesucian nasab, dan nikahkanlah, yaitu bantulah supaya bisa menikah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari zina serta perbuatan haram lainnya, dan bantulah juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba Allah. Selanjutnya pintu rizki yang keenam, yaitu karena berusaha, terlihat dalam surat An-Najm ayat 39 dengan bunyi sebagai berikut, bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Jadi di sini tertera bahwa umat Islam harus selalu bekerja keras, karena jika mau berusaha, insya Allah janjikan rezeki yang berlimpah ruah. Wa alaisa lil insani illa ma syaa. Terus kemudian dari sini kita bisa ditafsirkan oleh ulama, dan diajarkan pula dalam lembaran-lembaran kitab suci itu bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah mereka usahakan, dan usaha yang baik atau buruk tidak akan dihilangkan sesuai dengan amal usaha yang mereka kerjakan. Selanjutnya pintu rezeki yang ketujuh, yaitu karena tak terduga, terdapat dalam surat Al-Talaq ayat 2-3 yang berbunyi, apabila mereka telah mendekati, terutama di ayat 3, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Selanjutnya keutamaan dari ayat ini, ayat yang disebut juga ayat 1000 dinar, mengingatkan untuk selalu takwa pada Allah, menyerahkan segala urusan pada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong dan kunci rezeki, selalu berharap baik pada Allah dengan berhusnul dan positif, dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Rajin beribadah agar dibantu untuk selalu mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya hadirin yang terakhir, untuk pintu rezeki yang terakhir, yaitu karena istighfar. Dengan istighfar terdapat dalam surat An-Nuh ayat 10-11 yang artinya sebagai berikut, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dengan hujan itulah keberkahan rezeki yang ditaburkan dari Allah Subhanahu wa taala Sang Khalik kepada umatnya. Alhamdulillah, demikianlah 8 pintu rezeki yang dijanjikan umatnya yang terdapat dalam Al-Quran. Insya Allah kita semua bisa memaknai daripada kultum kali ini. Terima kasih Dewan Juri atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.